Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Amalia Nurmutia dari program studi Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah teman-teman, biar kita bisa lebih akrab nih bincang-bincangnya, teman-teman bisa panggil aku dengan sebutan Kak Lia. Nah, pada hari yang cerah agak sedikit mendung ini ya di tempat aku mau menyampaikan sebuah pemaparan kepada kalian. Tapi sebelum mulai, aku mau cerita nih tentang pengalaman masa SMA aku saat masih seusia teman-teman semua. Jadi dulu pas SMA tuh aku ada pelajaran yang namanya ekonomi. Di pelajaran tersebut aku mengenal sebuah istilah baru bernama pajak. Dari situ aku mikir, pajak? Pajak itu apa sih? Terus kenapa kita harus bayar pajak? Kita kan masih SMA, kita bayar pajak nggak? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebuah pertanyaan paling penting di benak kakak, yaitu pajak itu buat apa sih? Nah, di kesempatan yang baik ini aku mau bahas manfaat dari keberadaan pajak supaya teman-teman bisa saling paham nih urgensi dari adanya pajak ini. Di pembahasan ini aku udah bagi menjadi 3 topik. Yang pertama kita akan bahas fungsi APBN sebagai dompet negara. Di sini kita akan bahas Indonesia dapat uang dari mana sih buat pembangunan? Terus di topik yang kedua, pembahasan yang kedua nih, definisi pajak. Kita akan bahas pengertian dari pajak itu sendiri. Dan pada topik yang terakhir, kita akan bahas poin paling penting dari pemaparan kakak kali ini, yaitu manfaat dari pajak. Nah teman-teman, yang rajin ikut upacara nih, masih ingat nggak 4 poin yang ada di slide sebelah kanan ini? Yap, betul banget. Ini adalah 4 tujuan bangsa Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita punya 4 tujuan bangsa. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuan bangsa yang terakhir nih, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tapi ini teman-teman, Indonesia itu kan punya wilayah yang luas ya. Terus penduduknya juga banyak, dengan beragam suku-suku di dalamnya. Apalagi Indonesia menjadi negara terpadat keempat di dunia. Tentunya butuh dana yang besar nih buat mewujudkan 4 tujuan bangsa tadi. Jadi, berangkat dari sana, pemerintah Indonesia itu punya dompet yang dapat menerima dan mengeluarkan uang sebagaimana dompet manusia. Nah, dompet tersebut bernama APBN. Apa itu APBN? APBN itu merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, teman-teman, dalam APBN ini uang yang masuk ke dompet disebut sebagai pendapatan negara. Sementara uang yang keluar dari dompet disebut sebagai belanja negara. Nah, perlu kita ketahui, postur APBN pada tahun 2020 terdiri dari belanja negara sebesar 2.540,4 triliun. Untuk bisa mengcover belanja ini, kita butuh pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun dan sisanya merupakan pembiayaan sebesar 307,2 triliun. Nah, dari total pendapatan negara sebesar 2.200-an triliun tadi nih, gede banget ya kan? Itu berasal dari 3 macam penerimaan negara. Yang pertama adalah penerimaan pajak, yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak, dan yang terakhir adalah penerimaan hibah. Nah, pada tahun ini teman-teman, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 1.865,7 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 367 triliun dan penerimaan hibah sebesar 0,5 triliun. Bisa kita lihat ya teman-teman, penerimaan pajak menduduki persentase paling besar dibandingkan dengan penerimaan lainnya, yaitu mencapai 83,54% dari total pendapatan negara. Itu berarti penerimaan pajak ini sangat penting dalam dompet negara ini. Nah, dari tadi kita bahas tentang penerimaan perpajakan. Terus, pajak sendiri itu apa sih, Kak? Jadi menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi ini yang ada 4 poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah kontribusi wajib. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak asalkan sudah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif sebagai wajib pajak. Nah, poin yang kedua itu pajak bersifat memaksa. Jadi setiap orang yang sudah memenuhi syarat tadi wajib membayar pajak sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang nih teman-teman. Nah, kalau nggak bayar pajak gimana Kak? Kalau nggak bayar pajak mereka akan dikenai sanksi. Terus kita menuju poin yang ketiga, tidak mendapat imbalan secara langsung. Artinya pajak menjadi sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi kita tidak langsung merasakan manfaat dari kontribusi kita dengan membayar pajak tadi. Dan poin terakhir, pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kita tidak bisa langsung merasakan manfaat dari pajak. Terus manfaat pajak buat apa aja dong Kak? Nah, pajak yang kita bayar tadi akan digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas. Seperti di bidang pendidikan nih, kita ada dana BOS. Terus di bidang kesehatan, terutama di masa pandemi ya, pemerintah mengeluarkan dana untuk pemulihan Indonesia dari COVID-19. Kemudian di bidang infrastruktur, pemerintah mengeluarkan dana untuk membangun jalan tol yang sekarang sudah bisa kita gunakan nih dari ujung timur hingga ujung barat Pulau Jawa. Nah, dan masih banyak lagi manfaat pajak yang bisa kita rasakan. Nah, terus nih Kak, kita kan masih SMA nih, mayoritas kan belum punya pendapatan sendiri. Terus apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk negara? Nah, teman-teman di sini gak usah bingung nih. Teman-teman bisa tetap berkontribusi terhadap negara dengan melakukan 5 hal ini. Yang pertama, belajar dengan baik. Yang kedua, aktif dan kreatif membangkitkan jiwa wirausaha untuk mempersiapkan masa depan. Dan yang ketiga, menggunakan produk asli atau tidak membeli barang-barang bajakan atau KW. Yang keempat, menjaga fasilitas umum dengan tidak melakukan vandalisme. Dan yang terakhir nih, poin yang paling penting yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa berkontribusi terhadap negara. Teman-teman harus bisa menjaga diri dari pergaulan bebas dan narkoba. Nah, dengan begitu impian kita menjadi negara yang maju tidaklah sebatas angan-angan saja. Saya Amalia Nurtia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.